Pemikiran tokoh sufi dalam kajian tasawuf sangat beragam bentuknya, dan masing-masing sufi memiliki kekhasan yang berbeda-beda, walaupun muaranya sama, yaitu menuju al-haq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal Ibnu Arabi dengan konsep wahdatul wujudnya, Al-Hallaj dengan konsep hulul, sedangkan Rabi'ah Al-Adawiyah dengan konsep mahabbah, dan masih banyak beberapa tokoh dengan konsepnya masing-masing. Selain yang telah saya sebutkan, ada seorang tokoh sufi yang sangat cemerlang pemikirannya dan terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali yang memiliki julukan Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali adalah tokoh sufi yang terkenal pada abad ke-5 Hijriah. Al-Ghazali menempuh dua masa kehidupan yang berbeda. Pertama, ketika ia dalam kondisi penuh semangat dalam menimba ilmu, mengajar dan penuh gairah dalam kedudukan sebagai guru besar di perguruan nizamiyah yang senantiasa diliputi oleh harta duniawi. Kedua, masa syak. Syak ini diartikan sebagai keraguan-raguan terhadap kebenaran ilmu yang didapatnya dan terhadap kedudukan yang dipegangnya. Akhirnya, keraguan ini terobati dengan pengamalan tasawufnya. Hal ini terjadi di akhir masa pertamanya dan merupakan masa peralihannya. Maka, bagian kedua dari kehidupannya dijalani dengan ketentraman dan keheningan tasawuf. Pada masa inilah ia banyak menulis tentang tasawuf. Al-Ghazali dalam sejarah Islam dikenal sebagai orang yang pada mulanya syak atau ragu-ragu terhadap segala-galanya. Perasaan syak ini kelihatannya timbul dalam dirinya dari pelajaran ilmu kalam atau teologi yang diperolehnya dari Al-Juwaini. Sebagaimana diketahui, dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran yang saling bertentangan. Kemudian timbullah pertanyaan dalam diri Al-Ghazali. Aliran manakah yang betul-betul benar di antara semua aliran itu? Seperti dijelaskan Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqidh min al-Dalal, atau diartikan sebagai penyelamat dari kesesatan. Ia ingin mencari kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan kebenaran, seperti kebenaran 10 lebih banyak daripada 3. Sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa 3 lebih banyak dari 10 dengan argumentasi bahwa tongkat dapat dijadikan ular, dan hal itu memang betul ia laksanakan, saya akan kagum melihat kemampuannya. Tetapi sungguh pun demikian, keyakinan saya bahwa 10 lebih banyak dari tidak akan goyang. Kira-kira seperti inilah menurut Al-Ghazali pengetahuan yang sebenarnya. Kemudian mengenai biografi Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di Tus, salah satu kota di Khorasan atau yang sekarang dikenal Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujjatul Islam, yang artinya bukti kebenaran agama Islam dan Zain ad-Din atau perhiasan agama. Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur pada Imam Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah. Ayah Al-Ghazali adalah seorang warok yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Pada waktu-waktu senggangnya, menurut sebuah cerita, ia selalu mendatangi tokoh-tokoh agama dan para ahli fikih di berbagai majelis dan khalwat mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Tampaknya, tentang pribadi dan sifat-sifat ayah Al-Ghazali ini tidak banyak ditulis orang, kecuali sikap pengabdiannya yang mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan. Sang ayah wafat ketika Al-Ghazali dan saudara kandungnya Ahmad masih dalam usia kanak-kanak. Ketika hendak wafat, sang ayah berwasiat kepada salah seorang teman dekatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut.
ayahnya berkata, "Saya sangat menyesal dulu tidak belajar. Untuk itu saya berharap agar keinginan itu terwujud pada kedua anak saya ini. Maka didiklah keduanya dan pergunakanlah sedikit harta yang saya tinggalkan ini untuk mengurus keperluannya." Di masa kanak-kanak, Imam Al-Ghazali belajar kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani di Tus, kemudian belajar kepada Abi Nasr Al-Ismail di Jurjani, dan akhirnya ia kembali ke Tus lagi. Pada kali yang lain diceritakan bahwa dalam perjalanan pulangnya, seperjalanannya dihadang sekawan pembegal yang kemudian merampas harta dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka bawa. Para pembegal ini merebut tas Imam Al-Ghazali yang berisi buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan yang beliau senangi. Kemudian Imam Al-Ghazali berharap kepada mereka agar sudi mengembalikan tasnya tersebut, karena beliau ingin mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku itu. Kawanan perampok merasa iba hati dan kasihan kepadanya. Akhirnya mereka mengembalikan kitab-kitab itu kepada Al-Ghazali. Kemudian setelah itu, beliau menjadi rajin sekali mempelajari kitab-kitab itu, memahami ilmu yang terkandung di dalamnya dan berusaha mengamalkannya. Bahkan beliau menaruh kitab-kitabnya di suatu tempat yang khusus yang aman. Pengetahuan-pengetahuan yang ada di Tus agaknya tidak cukup memadai untuk membekali Al-Ghazali. Untuk itu kemudian pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada saat itu. Di sini Al-Ghazali belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang madhab-madhab fikih, ilmu kalam, usul, kemudian filsafat, logika, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Mu'alli Al-Juwaini, atau yang dikenal dengan Al-Juwaini, seorang ahli teologi Asy'ariyah yang paling terkenal pada masa itu dan profesor terpandang di perguruan Nizamiyah di Naisabur. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Bahkan Al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang ilmu fikih, yaitu Manhul fi Ilmi al-Usul. Dengan demikian, semakin lengkaplah ilmu yang diterimanya selama di Naisabur. Sehingga boleh dikatakan saat itu Al-Ghazali telah tampak sebagai figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di sekolah Nizamiyah ini, ia juga diangkat menjadi dosen dalam usia 25 tahun. Kemudian setelah gurunya Al-Juwaini wafat sekitar tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali pindah ke Mu'askar dan berhubungan baik dengan Nizamul Mulk, Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk, yang kemudian mengangkatnya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah Baghdad. Pengangkatannya ini juga didasarkan atas reputasi ilmiah yang begitu hebat di kota Baghdad. Nama Al-Ghazali semakin populer. Halakoh-halakoh, pengajian-pengajian semakin luas. Di kota ini pula, ia memulai berpolemik terutama dengan golongan Batiniyah, Ismailiyah, dan kaum filosof. Pada periode ini pula, ia menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesangsiannya, atau yang disebut dengan syak tadi ya, keraguan-raguan, yang oleh orang barat dikenal dengan skeptisisme, yaitu krisis yang menyaksikan terhadap semua makrifat baik yang bersifat empiris maupun rasional.